Salam juara. Ya, sobat semua, mungkin kalau kita dengar berita akhir-akhir ini ya, turut prihatin juga di Jakarta, di Bandung, di beberapa kota-kota besar banyak sekali berita tentang PHK ya, baik itu PHK massal, kemudian juga banyak yang kehilangan pekerjaan dan juga ya tentunya juga buat yang Gen Z terutama begitu lulus nyari kerja juga bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, kemudian dari semua apa ya problematika yang ada ini, saya memiliki idea gitu ya. Jadi gimana kita membangun konsultan manajemen untuk UMKM. Jadi tentunya buat rekan-rekan yang tadinya bekerja terus ketika di PHK terus kehilangan pekerjaan, terus untuk mencari kerja lagi juga bukan hal yang mudah. Nah, kemudian tentunya alternatif eh, pekerjaan yang bisa kita lakukan adalah menjadi pengusaha UMKM. Kalau teman-teman yang tadinya bekerja sebagai seorang digital marketing di perusahaan, mungkin begitu kena layoff, ya tentunya kita akhirnya menjadi digital marketing konsultan. Begitupun misalkan teman-teman yang punya profesi accounting yang tadinya bekerja di perusahaan, kemudian akhirnya terkena gelombang PHK, nah tentunya bisa menjadi konsultan ya di bidang accounting ataupun juga memulai usaha UMKM. Mungkin bidangnya bidang eh, jualan makanan yang tadinya ilmu-ilmu ibaratnya ilmu-ilmu baru yang tadinya kita udah bisa ahli di bidangnya, terus kita bakukan dalam bentuk UMKM. Nah, tentu untuk menjadi pengusaha UMKM bukan hal yang mudah ya, apalagi untuk pemula. Mungkin kita udah punya pengalaman kerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun di perusahaan. Cuman ketika kita menjadi seorang wirausaha ataupun pengusaha UMKM itu bukan hal yang mudah, terutama di saat momen-momen pertamanya nih. Yang menjadi problematikanya pastinya pertama adalah sumber daya kita terbatas. Tentu kita punya tabungan dari hasil pesangon, mencairkan BPJS TK, pasti resources sangat terbatas. Nah, bagaimana dengan resources terbatas ini akhirnya bisa kita strategikan sehingga akhirnya usaha kita bisa berkembang dan sukses bahkan di tahun pertamanya. Nah, karena saya sendiri sebagai praktisi UMKM juga, kemudian saya juga pernah bekerja di perusahaan yang tentunya terutama saya di bidang human capital dan HRD 23 tahun dan sekarang juga saya juga praktisi UMKM dan juga business coach gitu ya. Jadi hal yang tentunya bisa membantu rekan-rekan wirausaha pemula yang akan membuka usaha apapun ya, bidangnya F&B, mungkin retail fashion dan lain sebagainya. Itu kita bisa belajar dengan cara membangun sistem. Nah, salah satu yang mungkin saya bisa share ya, mungkin dulu ada yang pernah tahu brand busana muslim Zoya ya. Zoya itu di Indonesia dulu sempat punya apa namanya toko franchise-nya lebih dari 50 gitu ya. Nah, bagaimana akhirnya dari toko on store terus kemudian lahir toko-toko franchise gitu ya. Itu salah satunya adalah dengan membakukan sistem. Baik itu sistem POS, sistem accounting, kemudian sistem human capital, terus membangun SOP, inventory, membangun SOP dalam hal bagaimana mekanisme penjualan, baik itu penjualan secara online di marketplace, jualan secara offline. Nah, itu semuanya kan butuh knowledge yang istilahnya dibangun dari sebuah standarisasi. Baik itu standarisasi dari sistem SOP di perusahaan ataupun HR, human capitalnya, pengelolaan SDM-nya, juga quality management sistemnya, memastikan semua elemen fungsinya akhirnya terintegrasi. Nah, jadi konsultan yang kita bangun di IBP Konsultan ini membantu dari sisi pertama pengelolaan, dari sisi bagaimana mengelola keuangannya. Jadi gimana sebagai UMKM ini dari bulan pertama kita membangun bisnis UMKM itu semuanya serba tercatat. Semua pengeluaran,
semua pembukuan, semua penerimaan dari sisi bisnis itu harus terrecord dan tercatat. Kemudian bagaimana juga dari sisi kepatuhan perpajakannya. Gimana kita dari sejak awal melahirkan bisnis itu kita comply sama aturan pajak gitu ya. Bukan berarti kita di bisnis UMKM terus kita nggak patuh secara pajak. Jadi karena yang namanya perpajakan ini kan harapannya bisnis UMKM kita nggak hanya bertahan di 1 tahun pertama, 2 tahun pertama. Kita berharap apapun bisnis rintisan yang kita bangun ini bisa sampai puluhan tahun ke depan. Makanya semuanya harus rapi dari pembukuannya, pencatatan penjualan, inventory kontrolnya, stok opnamnya, kemudian dari sisi POS-nya itu terstandar. Juga kita juga bagaimana menstandarisasi dari sisi SDM. Nah, bisnis apapun itu, kalau filosofi saya, apapun bisnis yang kita bangun itu, it's all about people business. Kalau kita berhasil merekrut orang yang tepat, membantu bisnis kita, sampai akhirnya kita bisnisnya bisa berjalan lancar, terus SDM-nya bisa reliable dan terpercaya. Nah, ini juga salah satu kunci. That's why di konsultan kita memiliki Aladdin Recruitment. Jadi Aladdin Recruitment ini ditujukan untuk para pengusaha UMKM atau wirausaha UMKM yang mana gimana memilih tim yang tepat. Either contohnya misalkan kita bisnis, either UMKM-nya adalah jualan gorengan gitu ya misalkan. Gimana cara mencari SDM yang tepat untuk mengelola tiap titik toko gorengan tadi. Mau itu toko gorengannya tahu gorengan atau apa segala macam. Cuman dari sisi rekrutmen SDM-nya juga harus tepat, karena kita pasti mencari SDM yang pertama bisa diandalkan, kemudian yang kedua adalah SDM yang berintegritas, yang jujur, yang akhirnya bisa membuat bisnis kita mungkin di tahun pertama kita masih involved di hal yang detailnya. Cuman seiring waktu dengan kita membangun sistem tadi, baik itu sistem accounting system maupun sistem HRD-nya, itu membuat bisnis kita akhirnya menjadi bisa autopilot. Jadi pertama bisa autopilot, kedua bisa di scale up atau misalkan saat ini kita punya satu toko outlet F&B ya, atau toko outlet makanan, jualan makanan. Gimana caranya kita dalam 1 tahun akhirnya kita bisa buka sampai 5-10 outlet dengan sistem standarisasi dari sisi SOP. Nah, mungkin teman-teman udah banyak ya dengar cerita banyak sekali bisnis yang akhirnya tadinya bisnis secara bisnis keluarga atau bisnis yang dulunya hanya jumlah outletnya hanya 5, 10 sampai akhirnya punya ratusan bahkan ribuan outlet. Kalau kita ngomongin di Indonesia banyak ya, histori teman-teman bisa baca biografi perusahaan. Kalau saya senang banget dengar gimana biografi perusahaan seperti Esteller 77, terus biografi perusahaan gimana Alfamart itu dibangun, terus gimana Indomart itu dibangun sampai sekarang punya puluhan ribu cabang gitu ya. Dan bahkan yang sekarang lagi hype juga, kalau tahu Mr. DIY ya, wah itu brand dari Malaysia yang sampai sekarang ini ekspansinya sampai ribuan toko ya, nggak hanya di Indonesia, itu kan di Malaysia, di Indonesia, dan di Asia Tenggara gitu. Jadi terus yang lebih dahsyat lagi mungkin teman-teman dulu ada brand dari China namanya Mixue. Ya, itu yang es krim ya, itu luar biasa sekali, dan itu bukan hanya hype di Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu ya. Ya, setiap ada ruko yang tadinya kalau kita lihat banyak ruko disewakan, akhirnya Mixu semuanya. Jadi itu pastinya semua orang pengen ya membangun sebuah wirausaha, kemudian membangun UMKM yang akhirnya bisa berkembang dan akhirnya sukses. Nah, kritikalnya UMKM biasanya adalah di 2 tahun pertama ketika kita punya bisnis itu di 1 tahun sampai 2 tahun pertama. Karena yang paling sulit adalah
how to memulai dengan blueprint yang tepat. Nah, blueprint yang tepat ini pasti kalau setiap bisnis itu kalau menurut saya ya, ada polanya. Pola bisnis sukses itu bisa ditiru dan bisa dibikin secara sistem. Sehingga akhirnya apa namanya? Tingkat keberhasilannya jauh lebih pasti gitu dibandingkan kalau ibaratnya kita bangun UMKM dengan otodidak gitu aja tanpa belajar sama ahlinya gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu apa namanya? Salah satu keunggulan kalau kita belajar membangun UMKM di tempat yang tepat. Jadi IBP dan IBP EduTech itu lembaga training yang memang fokusnya adalah untuk membangun UMKM. Jadi kita adalah konsultan UMKM di Indonesia yang bisa memverify bahwa bisnis itu bisa di secure dari tahun pertama kita membangun UMKM-nya. Dan kebetulan kita adalah praktisi-praktisi dari beberapa perusahaan-perusahaan yang dulu pernah jaya pada saat franchise-nya diterapkan. Nah, that's why ilmu itu yang nantinya akan kita sharing ke teman-teman juga sebagai business coach. Kita konsultan IBP dan IBP EduTech ini nantinya kita akan banyak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk para pengusaha UMKM pemula supaya di tahun pertama tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi gitu ya untuk sukses gitu ya. Dan kedua, kita menyediakan juga jasa konsultasi. Baik itu dari sisi konsultan bagaimana merekrut karyawan yang tepat, kemudian konsultan bagaimana nanti mengelola payroll-nya, terus bagaimana mengelola accounting system dan pembukuannya, serta bagaimana juga mengelola perpajakannya sehingga akhirnya bisnis kita sustain dan comply bahkan dari sejak tahun pertamanya. Nah, apabila rekan-rekan ingin mengetahui lebih dalam mengenai apa saja jasa yang disediakan oleh kita sebagai business coach dan konsultan untuk UMKM, rekan-rekan bisa menghubungi kita di IBP EduTech. Nah, nanti silahkan aja di googling IBP EduTech di daerah Margahayu, Bandung. Nanti teman-teman bisa apa namanya, kalau nanya-nanya konsultasi di awal kita memberikan banyak sharing session, kemudian bagaimana nanti dari kebutuhan rekan-rekan wirausaha pemula ini apa yang jadi pain point-nya, nanti kita bisa berikan juga beberapa teknik-teknik maupun strategi untuk menerapkan standarisasi di UMKM-nya. Kemudian apabila rekan-rekan ingin mendalami lebih dalam lagi tentang bagaimana membangun bisnis yang autopilot tadi, gimana caranya bisnis kita akhirnya bisa berkembang, terus bisnis kita bisa minim resiko kan gitu ya. Terus gimana tabungan kita yang terbatas buat usaha ini enggak menimbulkan kerugian juga. Kan sedih ya kalau misalkan kita udah modalnya terbatas, terus di tahun pertama malah kena tipu gitu ya, kena tipu untuk membangun bisnis UMKM yang salah gitu. Nah, that's why kalau prinsip saya sebagai business coach adalah selalu kita memberikan motivasi kepada pengusaha UMKM bagaimana membangun bisnis ini dari passion yang kita miliki. Contoh saya seorang praktisi HR kalau bicara profesional karir gitu ya. Cuman saya hobi sehari-hari itu dari zaman saya kuliah itu saya jual beli motor, jual beli mobil gitu ya. Jadi itu salah satu passion yang istilahnya saya milikin dari dulu. Terus sekarang udah mulai saya belajar bagaimana jadi apa ya, broker properti. Karena di situ juga apa namanya, bisnis yang menurut saya modalnya minim, ya modalnya waktu aja, terus dari sisi networking. Jadi apabila rekan-rekan ingin mendapatkan lebih banyak lagi sharing session dari kita di IBP Konsultan ini, nanti rekan-rekan bisa langsung menghubungi saya dan nanti kita akan banyak diskusi ya bagaimana membangun bisnis UMKM yang sustain, berkelanjutan, dan akhirnya bisa jadi salah satu model bisnis yang akhirnya bisa di scale up sampai besar. Oke, dari kita para praktisi konsultan, manajemen, business coach, dan juga kita sendiri adalah
praktisi wirausaha mudanya gitu. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan salam juara, tetap semangat untuk terus membangun usaha sehingga kita menjadi salah satu penggerak ekonomi UMKM di Indonesia. Sampai jumpa.